Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegur para sahabatnya untuk tidak beribadah berlebihan. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk berdakwah menyebarkan kisah-kisah Islam. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam periode umat Islam karena para sahabat belajar langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta berjuang bersamanya. Maka wajar saja ketika mereka merasakan aura kenabian dalam diri Rasulullah, sehingga hal itulah yang membakar semangat mereka dan memiliki ibadah yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur 3 orang sahabat yang datang ke rumahnya karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah atau terlalu berlebihan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikisahkan pada suatu hari datanglah 3 orang sahabat Nabi ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ingin mengetahui tentang ibadah Rasulullah. Dan ketika sampai di rumahnya, mereka bertemu dengan istri-istri Rasulullah. Tentu, istri-istri beliau sangat tahu tentang detail aktivitas Nabi Muhammad SAW, terutama hal ibadah, karena mereka tinggal serumah dengan Rasulullah. Kedatangan 3 orang sahabat itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Lalu, ketika mereka telah mendengar penjelasan tentang apa dan bagaimana ibadah Rasulullah, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, karena mereka berpikir bahwa sebagai seorang utusan Allah, tentu Rasulullah memiliki tingkat spiritual yang tinggi serta memiliki ibadah yang luar biasa. Namun ternyata tidak seperti itu. Kemudian mereka pun berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang telah dijamin masuk surga dan dosanya telah diampuni. Jadi meski ibadahnya sedikit, itu tidak mengapa. Namun bagi mereka tetap harus berlomba dalam beribadah. Siapa yang ibadahnya paling hebat, itulah yang paling banyak pahalanya, kata mereka. Kemudian mereka bertekad untuk beribadah dengan lebih tinggi lagi. Ada yang berjanji akan melaksanakan sholat malam selamanya, ada yang berjanji akan berpuasa setiap hari, dan ada yang berjanji untuk membujang seumur hidup atau tidak menikah demi bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tekad konyol mereka didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menemui mereka dan berkata, "Apakah betul kalian yang berkata demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi tidak selamanya juga aku sholat malam. Tidak setiap hari pula aku berpuasa, dan aku juga tetap menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukanlah dari bagianku." Kemudian ketiga sahabat itu pun membatalkan tekad konyolnya dan melakukan apa seperti yang Rasulullah katakan. Sahabat takwa, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, kesuksesan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dilihat dari setinggi apa jabatannya, sebanyak apa hartanya, dan sebagainya, tetapi sejauh mana ia mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Maka itulah yang disebut dengan ketakwaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kemuliaan seorang hamba di sisinya bukan dilihat dari kesuksesan dunianya, melainkan sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang penting kita garis bawahi bahwa ketakwaan yang dimaksud adalah ketakwaan yang juga didasari penguasaan ilmu agama yang cukup.
Karena orang yang rajin beribadah saja tanpa landasan ilmu justru berbahaya bagi dirinya jika tidak dilakukan sesuai ajaran Islam. Dan bukan berarti karena Islam memprioritaskan ibadah, lantas seorang muslim harus beribadah siang dan malam tanpa memperdulikan hak-hak dirinya sebagai manusia biasa. Memang, seorang muslim yang rajin bangun malam untuk sholat tahajud sangatlah bagus, apalagi jika ditambah puasa sunnah di siang harinya. Tetapi jika terlalu berlebihan, sampai akhirnya hak-hak fisik sebagai manusia terabaikan, justru ibadah akan menyiksa dirinya. Dan Rasulullah tidak ingin umatnya seperti itu. Maka dari itu, dalam ajaran Islam, antara kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang. Karena jangan sampai seseorang hanya sibuk mengurusi dunianya saja, tapi urusan akhirat ia lupakan. Begitupun sebaliknya, jangan juga terlalu sibuk beribadah sehingga urusan duniawi dan hak-hak dirinya sebagai manusia ia abaikan. Di dalam Al-Quran ada sebuah doa yang sangat luar biasa, yaitu, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada hambanya agar selalu meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud kebaikan dunia adalah capaian-capaian duniawi seperti kesehatan, rezeki yang lancar, ilmu yang bermanfaat, dan sebagainya. Sementara kebaikan akhirat adalah segala kenikmatan yang ada di akhirat, termasuk kenikmatan yang tertinggi adalah surga. Sahabat takwa, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.